Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 SDN Pancoran Mas 1 yang salih dan salihah, yang pinter-pinter semuanya, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa mudah-mudahan pandemi 19 COVID-19 yang sekarang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, mudah-mudahan segera selesai dan diangkat penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa la kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa-siswi kelas 4 SDN Pancoran Mas 1. Hari ini adalah pertemuan awal di semester kedua di tahun 2021. Ada beberapa materi yang akan kita selesaikan di semester kedua ini. Materinya berkaitan tentang perilaku terpuji, perilaku yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita biasakan dari mulai sedini mungkin, dari mulai sekarang, dari mulai kecil ini sampai nanti sampai kita nggak ada di dunia ini, gitu ya. Jadi perbuatan baik ini tetap harus kita jaga dan kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama yaitu tentang perilaku jujur, ya. Tentang perilaku jujur. Ini materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di semester kedua ini. Kenapa kita harus berlaku jujur? Karena jujur adalah hal yang baik yang dapat mengantarkan kita menuju kesuksesan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena yang namanya kebenaran, yang namanya kejujuran itu mendekatkan kepada kebaikan, mendekatkan kepada kebenaran. Dan kebenaran dan kebaikan ini akan mendekatkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan pelajari tentang materi jujur ini. Kemudian materi yang kedua masih tentang perilaku terpuji, yaitu menjaga amanah, ya, menjaga amanah. Nanti di semester kedua ini kita akan belajar apa itu amanah, apa arti amanah, manfaatnya apa, dan perbuatan amanah apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, materi yang ketiga yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini materi ketiga yang ada di semester kedua ini. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena ini berkaitan dengan kegiatan kita selama PJJ atau BDR ini, ya, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini. Kenapa? Karena kita bersentuhan langsung dengan orang tua kita yang berada di rumah dan guru kita, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua kita dan bagaimana cara kita menghormati guru-guru kita, ya. Orang tua kita di rumah, ya ayah dan ibu kita. Orang tua kita di sekolah, ya guru-guru kalian, ya. Ini bagaimana cara menghormatinya, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan belajar masih tentang perilaku terpuji, yaitu pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Pernah kita mendengar sebuah kalimat, kita harus semangat,
kita harus optimis, kita harus maju, kita tidak boleh mundur, kita pantang menyerah. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, sifat pantang menyerah ini menjadi penting kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita harus optimis, kita harus yakin bahwa kita bisa melaluinya. Dari semua keterbatasan yang sekarang diberikan kepada kita semua. Kita dibatasi untuk beribadah, kita dibatasi untuk bersosialisasi secara langsung tentunya, kita dibatasi untuk melakukan belajar di sekolah ya, dan kita harus melakukan belajar itu seperti ini ya. Kita harus pantang menyerah, kita harus yakin bahwa semuanya kita bisa lalui ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dan makna ibadah sholat ya. Manfaat dan makna ibadah sholat. Manfaatnya apa sih ibadah sholat yang kita lakukan? Kemudian maknanya apa saja ya. Di masa-masa seperti ini yang harus kita jaga adalah yang pertama iman kita. Kita yakini bahwa Allah itu ada dan selalu mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Selain kita menjaga iman, kita juga harus menjaga imun kita, menjaga diri kita ya. Kalau duanya ini sudah dijaga, iman dan imun, maka insya Allah kita akan aman hidup kita gitu ya. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari di semester kedua ini adalah kita akan mempelajari tentang meneladani keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan juga Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah 6 materi yang harus kita selesaikan di semester kedua ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan dan kalian bisa menyerapnya dengan sebaik-baiknya. Ingat, kata kuncinya adalah kalian baca. Seperti halnya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ketika Allah menurunkan wahyu yang pertamanya itu surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah demi nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta ini. Ya, karena itu walaupun kita sekarang dibatasi dengan kegiatan PJJ seperti ini, maka Pak Yuda minta kepada kalian tetap rajin membaca, literasi, baca buku pelajarannya, baca Al-Qur'annya, laksanakan ibadah sholatnya, hormati orang tua dan sayangi gurunya. Mudah-mudahan ini yang nanti akan mengantarkan kita menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja tugas pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, saya udah minta kamu cari, boleh lewat buku atau boleh lewat artikel, atau bisa juga kalian browsing di internet. Cari, tugasnya adalah cari pengertian jujur ya, pengertian jujur, kemudian manfaat perilaku jujur, dan yang ketiga berikan contoh perilaku jujur yang pernah kamu lakukan di mana saja. Yang pertama di rumah, kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga di tempat ibadah gitu ya. Jadi tugas untuk hari ini adalah kalian mencari tentang pengertian jujur, kemudian manfaat perilaku jujur, dan beri contoh perilaku jujur yang pernah kamu lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di tempat ibadah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Setelah kalian selesaikan tugasnya, boleh kalian foto, kemudian foto buku tulisnya, kemudian kirim ke WhatsApp Pak Yuda di nomor 0857 14178139. Itu ya. Jangan lupa tonton terus videonya, tonton terus tayangannya. Nanti Pak Yuda akan
coba belajarnya lewat YouTube seperti ini. Itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh silakan menghubungi nomor Pak Ida tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Alhamdulillah.